يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أجود الخلق من لمن علوذ به سواك عند حلول الحدث الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri
Ta'lim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan oleh Allah kepada kita selaku hamba-hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini tidak terasa kita sudah memasuki malam tahun baru Hijriah. Kalau hitungan Hijriah berarti malam ini sudah berganti tahun. Karena hitungan Hijriah adalah bergantinya mulai dikumandangkannya azan maghrib. Jadi hari ini atau malam ini merupakan tanggal 1 daripada bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita dari tahun-tahun yang lalu, dan kita jadikan tahun ini adalah tahun spesial buat kita, untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahun ini tahun yang penuh dengan makna dan arti untuk kita menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara kesehatan kita, Allah berikan kepada kita keturunan kita, anak-anak kita semua rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fikih Madzhabul Arba'ah atau Fikih 4 Mazhab. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang air yang tidak bisa keluar dari kesucian air tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid daraini amin. Wa laqad dzakara al-fuqaha lit-taghayyur alladhi la yakhruju al-ma' an kaunihi tahuran. Jadi para fuqaha telah menyebutkan tentang air-air yang tidak bisa berubah, air-air yang tidak bakal berubah dari kesucian air tersebut. Sudah disebutkan. Nah, sekarang kita lihat amsilatun, contohnya air apa saja itu yang kesucian air tersebut tidak bisa berubah kesuciannya meskipun sudah terjadinya perubahan pada air tersebut. Jadi kan kalau kita tahu selama ini apabila air itu sudah berubah 3 sifatnya, baik warnanya, baunya, dan rasanya,
berarti kan air itu akan berubah. Jadi dari suci mensucikan menjadi suci, dari suci berarti menjadi air apa? Mustamal atau air mutanajis, ya. Nah, ini ada air, ya, meskipun dia sudah berubah warnanya, ya, ataupun sudah, ya, ada baunya, ya, dan ada rasanya, ya, tapi air ini tetap dikatakan sebagai air yang apa? Air yang suci, ya. Nah, apa saja di sini? Ya, annat taghayyur awsafuhu kulluha, ya, bahwasanya terjadinya perubahan itu tentang sifat-sifatnya itu secara menyeluruh, ya, baik itu tadi warnanya, rasanya, dan apanya, dan baunya, ya, atau salah satu sifat-sifat yang tiga tadi. Ya, dia hanya berubah baunya saja, atau berubah warnanya saja, atau berubah rasanya saja. Itu salah satu boleh juga, ya. Artinya ketiga-tiganya terjadi perubahan saja tidak menjadikan air itu berubah, apalagi walau hanya sekedar satu di antara tiga sifat-sifat yang ada, ya, gitu. Bisa bil makan allazi istaqarra fihi, ya. Nah, air yang, ya, berubah tiga sifatnya atau sebagian sifatnya, ya, disebabkan karena apa? Al-makan allazi istaqarra fihi, di suatu tempat yang memang tempat tersebut, ya, menjadi tempat penyimpanan air, ya. Sama apa kayak kita nyimpan air di botol, ya, kan lama kelamaan tuh air dalam botol akan apa tuh? Kayak berlumut gitu kan, ya. Air itu suci, kita tahu air putih biasa tuh, air keran ataupun air apa namanya, air isi ulang lah, ya, itu. Ketika kita letakkan di botol atau di suatu tempat, ya, dalam masa atau waktu yang lama, ya, apabila terjadi perubahan tiga sifat ini atau salah satu sifatnya, air yang kita simpan itu tetap dikatakan airnya suci, ya. Ya, dikatakan apa? Suci. Kenapa? Karena, ya, air itu memang tersimpan lama, ya. Beda dengan air zam-zam, Pak. Ya, kalau air zam-zam itu kita simpan bertahun-tahun juga insya Allah nggak apa tuh, nggak berlumut atau nggak ada kayak semacam apa tuh namanya itu, binatang kecil kayak yang bakal jadi kodok, apa namanya awalnya? Cebong, ya, kecebong gitu, ya kan, atau ada jentik, ya, binatang-binatang kecil itu, ya, atau kecup, kalau kita bilang kecup, orang biasa nyari ikan cupang atau kecup namanya, ya. Nah itu, ya, kalau air zam-zam nggak akan terjadi, ya. Tapi kalau air biasa seperti air sumur atau air ledeng yang kita simpan dalam jangka waktu yang sangat lama, itu pasti akan terjadi apa? Perubahan, ya. Entah itu perubahan, kalau perubahan pasti tidak, nanti akan apa? Berlumut tuh airnya, ya, atau akan ada rasa kayak bau. Kalau disimpan dalam botol berubah baunya jadi kayak bau botol kan gitu, ya. Nah itu kalau dia simpan di apa itu, nah akan ada rasa, mungkin rasanya seperti rasa apa tempat yang kita pakai itu, ya. Nah itu tidak menjadikan apa? Air itu berubah kesuciannya. Disebabkannya apa tadi? Ya, al-makan allazi istaqarra fihi, ya, di tempat yang memang tempat itu disimpan apa? Tempat menyimpan air dalam jangka waktu yang lama, ya. Sama juga, Pak, seperti kita nyimpan air di kolam, ya. Kita punya kolam nih, kolam renang lah atau kolam mandi gitu, ya. Kita nggak kuras tuh air, ya, selama 2 minggu atau sebulan, itu kan pasti airnya akan apa tuh? Berubah, ya, berubah. Kenapa berubah? Yang pasti tempatnya berubah tuh. Dia akan memutan. Kalau kita pegang pasti agak licin-licin, gitu kan? Ya. Atau kalau kita apa namanya nyebur sampai ke dasar, kalau kita kopok-kopok sampai udak-udak gitu, pasti akan apa ya? Apa namanya itu akan jadi kayak butak, tahu kan butak ya? Nah itu endapan lalu apa namanya kandungan air yang kadarnya itu tidak bersih akan naik ke atas, ya. Itu kan sudah menjadikan itu apa? Ya, terjadinya perubahan. Tapi ketika ada Bapak menyimpan air seperti itu, jangan Bapak buang. Ya, jangan Bapak buang, air itu suci. Ya, tetap suci. Kita boleh pakai untuk apa ya?
untuk kita berwudu ataupun untuk kita mandi wajib. Ya, jadi jangan dibuang. Ya, nah nanti ada ilat atau ketentuan lain. Kalau memang air itu meskipun sudah berubah dan tempat menyimpan lama, terjadi ada sesuatu yang menurut kacamata medis itu dapat membahayakan, nah itu nanti lain lagi. Ya, tapi sehukum secara asalnya, ya, ketika terjadinya perubahan air dalam suatu tempat yang kita simpan dalam waktu yang sangat lama, itu tidak akan merubah kesucian air tersebut. Ya, itu. Baik. Aumar rabihi, ya, atau tempat air lewat atau tempat air mengalir. Ya, Pak. Seperti kan, ya, itu kalau kita punya got lah contohnya. Ya. Got bukan got zaman sekarang. Kalau got zaman sekarang memang sih agak kotor sekarang, ya. Ya, kali-kali dulu itu tuh. Ya, itu kan air biasa lewat tuh, Pak. Ya. Nah, karena sering air lewat, itu pasti akan berubah tuh airnya. Ya. Kenapa? Karena tempat apapun kalau terlalu sering didiamkan air di tempat yang lama, pasti bakal apa ya? Pasti bakal terjadi perubahan. Ya, tadi saya katakan paling tidak dalamnya nih air gelas ketika kita pegang agak licin. Itu kan berarti apa ya? Berlumut, ya, itu. Nah, itu nggak apa-apa itu, ya. Kenapa? Karena itu tempat dia nyimpen dan juga dia tempat lewatnya air. Tuh, ya, tuh. Nah, apa contohnya? Wal awwalu kal miyad al-qadimah, ya, seperti tempat yang digunakan untuk berwudu, ya. Di sini dikatakan al-miyadah al-qadimah, tempat wudu yang klasik. Ya, kalau kita bilang orang Betawi sih bilangnya sih padasan. Ya, padasan ya. Sama ya? Nah, sama berarti. Kalau Inggrisnya apa saya nggak tahu tuh ini. Ya, itu kayak orang nyimpen air itu kan, tong dibelah dua itu kan. Kan jadi padasan itu, ya. Nah, itu kalau kita simpen air dalam tong, dalam padasan itu dalam waktu yang lama, pasti akan terjadi perubahan air. Ya, tapi jangan khawatir. Kita masih boleh kita gunakan untuk apa ya? Bersuci. Tuh, kan sebutkan sini kal miyadil al-qadimah, ya, tempat wudu yang klasik, tempat wudu yang zaman dulu. Ya, kalau sekarang kan udah pada modern, Pak. Ya, sekarang sistem pencet tombol aja bisa keluar air itu. Ya, ada yang kayak kedipan mata air keluar. Ada enggak? Ada, Pak. Ya, sekarang kayak di ini aja, di hotel-hotel mewah, kedip-kedip mata doang air keluar. Iya, kita pengen ngedipin mata duit keluar. Air cuma itu kan. Ya. Itu sekarang udah modern. Kalau zaman dulu kan memang apa? Itu, ya, yang plastik-plastik itu tempatnya juga masih apa? Masih zaman-zaman dulu itu, ya. Atau kita giniin doang tuh, dengan sensor keluar air tuh. Kan gitu, Pak. Ya, kayak kita di pesawat itu kan seperti itu. Ya, kalau Bapak umrah atau haji, ya, buang air kecil di toilet dalam pesawat, itu kalau untuk untuk kita istinja, airnya bukan dipencet, cukup dengan tangan kita, cuy, halo keluar air tuh, gitu. Ya, cuma sedikit-sedikit, tidak banyak seperti kita buka di keran air itu, ya, gitu. Baik. Wal barku al mawjudah fi sahra, ya, dan juga kolam yang ada di tengah-tengah padang pasir, ya, atau di tengah sahra, ya kan? Kayak kalau di Arab Saudi sih masih ada, Pak, sampai sekarang, Pak. Ya, kalau Bapak umroh itu dari Mekah mau ke Madinah, nanti Bapak mampir ada namanya rest area kalau di kita itu, ya. Itu tempat-tempat wudunya itu masih kayak kolom-kolom begitu, Pak. Ya, masih kayak kolom. Ya. Nah, kalaupun itu kita temui saat kita bukan hanya umroh di perjalanan, contoh kita jalan yang agak jauh lah, ya. Kita mampir di rest area, ada kolomnya itu, ya, tempat wudu itu airnya udah berubah, ya, kok warnanya hijau nih air, ya, gitu, dan ada baunya kayak bau apaan gitu, ya, jangan khawatir, pakai aja untuk wudu, nggak masalah, ya. Ini ulama fikih sudah menjelaskan, ya, tentang kesucian air tersebut tidak akan berubah, ya, asalkan tadi disimpannya air itu memang dari tempat yang biasa nyimpen air dalam jangka waktu yang apa? Yang lama, ya, gitu. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, ya, adalah kalmiyah allati tamurru 'alal ma'adin. Ya, air-air yang melewati
ya jadi air yang ya itu biasa kan kalau ada orang-orang di keraton itu Pak, ya keraton dimanapun di Jogja atau di mana lah, ya dia itu menggunakan alat ya untuk tempat dia menyimpan air ya atau untuk dia pakai itu air untuk wudu atau sholat, biasanya dia mandi itu biasanya kan pakai logam ya, bukan emas, bukan ya. Logam dalam artian di sini bisa dikatakan dari ya kuningan ya ataupun tembaga gitu ya. Nah itu pun kata pengarang kitab ini dikatakan ya itu air kalau disimpan di tempat seperti tadi itu Pak ya itu pun tidak akan merubah kesucian air tersebut. Mungkin bapak-bapak ada yang punya kali kendi dari tembaga, ada nggak? Cari kan yang lumayan gede coba. Kalau tadi kan kayak dari batu ya, kolom tadi itu atau dari seng ataupun besi ya. Tapi ini logam khusus yang memang ya dijadikan tempat menyimpan air ya itu. Seperti ya air apa itu? Al-milh ya, air yang rasanya asin ya. Air asin Pak boleh nggak kita pakai buat dulu? Boleh. Nah kita dulu pakai air laut boleh nggak? Boleh. Minum boleh nggak? Boleh kalau bisa. Ya kalau kuat silakan minum air garam. Ya itu. Kenapa? Karena air asin dalam hal ini air laut itu kan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitaduhu. Ya airnya suci dan bangkainya halal untuk dimakan. Ya, nanti ada pembahasan khusus itu. Ya, baik. Fa inna hadzal taghyir la yakhrujul ma'an kaunihi tahuran. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi ini tidak akan menjadikan keluarnya air tersebut menjadi tidak suci. Ya, berarti air-air tadi itu Pak, baik air yang disimpan di tempat air wudhu dan klasik ya ataupun di kolom yang biasa dipakai untuk wudu ataupun mandi ataupun di tempat yang terbuat dari logam ya itu tidak akan merubah kesucian air tersebut ya tidak. Baik, wa minha contoh yang berikutnya ya. Tadi itu berubah tiga-tiganya itu sebagian. Yang berikutnya an yataghayyara bituli maktihi ya. Air bisa berubah ya karena apa? Tuli maktihi ya terlalu lama disimpan ya terlalu lama disimpan tuh. Kama idza wada'ama fi kirbah ya seperti ya apabila menaruh ataupun meletakkan air fi kirbah. Apa itu kirbah Pak? Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit ya. Dulu ada tuh Pak bikin tempat air tuh, kalau kita kan sekarang jerigen ya, kalau dulu dari kulit itu ya. Nah kalau dinyimpan di air seperti yang terbuat dari kirbah atau tas yang terbuat dari kulit tadi ya tuh, wa makatha fihi tawilan dan air itu tersimpan lama di dalam tempat air yang terbuat dari kulit, fataghayyar maka terjadi perubahan, fa inna dzalika taghayyur la yakhruju an kaunihi tahuran, tidak akan merubah juga kesucian air tersebut Pak. Kulit Pak ya, bukan peci kayak gitu nih, peci hitam gitu dan air beda itu ya. Tempat airnya terbuat dari kulit apa kayak kulit yang suci ya, yang sudah disamak ya, kulit kambing kayak kulit sapi kayak ya, kulit apa tuh, kulit kerbau kayak gitu ya. Itu tidak akan ya menjadikan berubahnya sifat air tersebut atau kesucian air tersebut ya gitu. Kemudian ya air yang berubah lagi contohnya disebabkan oleh apa? Taghayyuruhu bisababi ma tuladu fihi min samakin ya, terjadinya air itu berubah disebabkan karena ikan-ikan pada beranak di situ ya Pak. Ikan kalau di beranak airnya berubah nggak? Berubah Pak. Apalagi ikan mas koki, beratnya tadi banyak banget itu. Ya, ikan mas koki kan buntut itu kan? Ya,
Itu kalau dia udah buang kotoran banyak banget, apalagi dia ngelahirin, ya. Nah, apabila terjadi perubahan coba disebabkan karena ikan-ikan yang kita taruh, maka apa? Tidak akan merubah air tersebut juga, ya. Autohlabin, ya, atau berubahnya air disebabkan karena adanya lumut. Tohlab artinya lumut, ya, lumut yang hijau itu kan, ya, lumut Pak, ya, bukan lendir karena kotoran, bukan, tapi karena lumut. Nah, itu tidak menjadikan berubahnya air tersebut, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, ya, contohnya an yataghayyar bisababil maddah allati dabagha bihal ina, ya, adanya terjadi perubahan air disebabkan karena apa? Al-maddah, ya, maddah itu artinya zat yang disamak atau zat benda yang dibersihkan, ya, bihal ina yang diletakkan dalam sebuah apa? Sebuah bejana, ya. Nah, ini pun termasuk ke dalam kategori air yang tidak akan merubah kesucian air tersebut, ya, itu. Wa minha, ya, an yataghayyara bima yata'adzarul ihtiraj minhu, ya. Di antaranya contohnya juga air yang enggak akan berubah kesuciannya, yaitu air yang sulit untuk dipisahkan dari, ya, berubahnya air tersebut. Contohnya Pak, ya, kita taruh air itu apa, ya, di dalam sebuah ember ataupun di kolam renang, ya, kejatuhan tuh kayak ya, pewarna, ya kan, pewarna, bisa pewarna buat masak kayak buat apa kayak gitu kan, ya, itu kan sulit untuk dipisahin itu, ya, otomatis dia langsung apa, ya, langsung menyatu, ya, langsung nyatu. Nah, kalau kecampur dengan zat-zat seperti itu tuh Pak, ya, tidak mengapa untuk dijadikan air tersebut untuk wudu ataupun mandi. Kenapa? Karena meskipun dia berubah warnanya air itu tidak menjadikan hilangnya kesucian air tersebut, coba, ya. Jadi harus kita pahami ya, kita jangan ragu-ragu, ya, air berubah warnanya itu tuh, ya, kalau di antara 4 yang dicontohkan oleh, ya, pengarang kitab ini, maka dia tetap terus akan menjadi suci, tidak akan berubah dari ya, kesucian air tersebut tuh, ya, gitu. Nah, selesailah, ya, pembahasan tentang air yang suci dan mensucikan, ya, gitu. Selanjutnya bagian yang kedua, al-qismus tsani. Al-qismus tsani min aqsamil miyah at-tahir ghair tahur. Ya, bagian yang kedua adalah yaitu air yang suci ghair at-tahur, tapi tidak mensucikan. Ya, kalau tadi kan air yang suci dan mensucikan. Dia suci dan juga mensucikan, artinya boleh diapakan itu, boleh juga dipakai untuk berwudu atau untuk ibadah, ya. Nah, kalau air yang hanya suci mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, kita lihat dulu, ya. Apa sih pengertian air yang suci tapi tidak mensucikan? Qad arafta annal miyah yusafu taratan bikaunihi tahuran. Ya, kita telah dikasih tahu bahwasanya air itu memiliki sifat kadangkala yaitu suci, ya. Wa taratan yusafu bikaunihi tahiran faqat. Ya, bisa jadi air itu hanya suci doang tapi tidak mensucikan, ya. Wa ya'rifu bi annahu ma'un musta'mal ghairu mutanajjis. Air yang suci doang tapi tidak mensucikan itu biasanya disebut air musta'mal, ya, artinya air yang bekas dipakai, tidak najis, ya, namanya air musta'mal, ya, dia tidak najis. Tuh, yasihhu isti'malihi fil 'adat. Ingat, boleh digunakan air yang musta'mal itu dalam hal urusannya yang adat, bukan ibadah. Ya, apa adat kita contohnya Pak? Ya, adat biasanya ini, ya kan, sekarang lagi rame-ramenya menerapkan berapa M itu? 5 apa 6?
Tambahinlah 7. Ya, dibanyakan dikit. Ya, tuh. Ya. Nah itu kan peraturan-peraturan sekian M itu dalam kondisi sekarang itu kita menggunakan air sifatnya adat, Pak. Ya, bukan ibadah. Jangan salah. Ya. Nah kalau air yang mustakmal itu kita gunakannya hanya untuk hal-hal yang sifatnya adat. Apa itu adat? Kebiasaan kita. Ya, contohnya kita mandi biasa, bukan mandi wajib ya, mandi yang mubah. Ya, kita mandi sehari minimal 2 kali, pagi sampai sore. Ya, itu boleh kita pakai dong. Karena itu merupakan adat kebiasaan kita yang kita lakukan dalam sehari kita mandi minimal berapa? 2 kali. Ya, tapi kalau dipakai untuk minum jangan. Tapi kalau dipakai untuk wudu jangan. Ya, dia hanya dipakai untuk yang adat-adat saja. Buat cuci tangan, cuci kaki, ya itu nggak apa-apa Pak. Bapak habis jalan jauh, ya kan, pengen cuci kaki, cuci muka, pakai air itu nggak apa-apa. Ya, itu. Yang penting mustakmal itu tidak tercampur dengan najis. Tapi kalau dia tercampur dengan najis, itu bukan air mustakmal namanya. Tapi air apa? Air mutanajis, ya, air yang najis. Nah, kalau itu nggak boleh kita pakai untuk apa? Untuk kita ibadah. Ya, dan juga nggak boleh kita pakai untuk adat. Ya, kita kan ada 2 Pak, ada adat, ada ibadat. Ya kan, adat kebiasaan kita, ibadat karena Allah. Ya, adat bisa berubah menjadi ibadat kalau apa ya? Kalau kita niatin karena Allah. Ya Pak, kita makan hukumnya apa itu? Mubah. Mubah itu adalah adat. Ya, kita pengen suatu yang mubah, suatu yang kebiasaan kita, seperti makan minum. Kita akan jadikan punya nilai di mata Allah. Kita ngapain? Baca bismillah, baca doa. Tuh. Jadi nilainya bukan adat tapi apa? Ibadat. Adat tapi mendapatkan ganjaran karena kita apa? Mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita. Ya, jadi kalau adat itu boleh dipakai seperti untuk syurb, diminum, ya, watabakh seperti untuk masak, wa dzalika dan yang lainnya. Wala yasihu istimalihi fil ibadat min wudu'in wa ghuslin. Tidak boleh digunakan air yang tahir saja, ghair mutahhir itu digunakan untuk wudu ataupun untuk mandi wajib. Ya. Jadi kalau mandi wajib dan wudu itu harus menggunakan air yang mana? Tahirun mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Ya, tapi kalau air suci tidak mensucikan, dia hanya boleh dipakai untuk hal yang ibadat, tidak boleh dipakai untuk yang ibadah. Ya, kita. Baik, sekarang kita lihat anwa'ut tahir ghair mutahhir. Ya, macam-macam air yang suci tidak mensucikan. Ya, al-ma'ut tahir ghairu tahur salasati anwa. Ya, air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada 3 macam. Ya, air suci tapi tidak mensucikan itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Ya, itu. An-naw'ul awwal, ya, bagian yang pertama, huwa an yukhalital ma' at-tahur syai'un tahir. Ya, air yang suci tersebut tercampur dengan sesuatu yang suci. Itu namanya air suci yang tapi tidak mensucikan. Mana contohnya? Nih, contohnya nih, Pak. Ya kan? Ini kan asalnya air putih. Ya, suci. Kecampur sama yang suci kagak? Campur apa warnanya jadi? Coklat, kopi, jahe. Ya kan? Boleh enggak diminum? Boleh. Saya minum dulu. Boleh diminum, ya. Nah, ini berubah. Tadi jadi warnanya adalah putih seperti air biasa, tapi dia kecampur dengan zat yang lain, yaitu kopi dan jahe, akhirnya berubah menjadi coklat. Ya, tapi dia boleh diapain? Boleh diminum, asalkan bercampurnya dengan sesuatu atau zat yang suci juga. Itu namanya air tahir, air mutahhir yang pertama. Ya, ya. Fa idza udifa ilal ma' at-tahur masalan, ya, apabila dicampurkan ke dalam air yang suci, ya, ma'un war seperti air tumbang.
Ya, air kembang coba ini air putih tadi ya. Kalau kita tarik kita campurin sama bunga apa tuh yang buat orang mandiin? Hah? Bunga apa dia? Yang jadi wangi-wangi itu. Ya, kayak orang perempuan perawan mau kawin kan dimandiin ke kembang juga gitu tuh. Hah? Bunga kembang berapa? 7 rupa. Ya. Iya. Nah, itu Pak, enggak apa-apa. Ya. Dia itu airnya suci tapi enggak mensucikan. Ya. Jangan itu dipakai nanti untuk dia berwudu. Pak, masih banyak orang yang salah nih. Nah, mohon maaf ya. Mana salahnya? Saat orang memandikan orang meninggal. Mayit. Coba lihat, ketika tuh orang selesai memandikan jenazah, habis itu diapain tuh jenazah? Diwuduin kan? Ya. Kenapa diwuduin pakai air yang dicampur di kembang tadi? Iya kan? Harusnya jangan. Ya, karena dia baru mutahhir. Wuduin pakai air baru, air keran yang baru, atau ambil ciduk ke air yang belum dicampur dengan kembang-kembang tadi. Ya, harus dipisahin atau yang buat wudu nanti lah belakangan tuh. Ya, terakhir. Prakteknya Bapak coba perhatiin. Selama ini, ya orang-orang yang bertugas memandikan orang jenazah atau orang meninggal itu saat dia mewudukan pakai air yang mana? Air yang dipakai bekas mandiin tadi. Sisanya, ya kan? Padahal tuh air udah bercampur dengan apa ya? Kembang, dengan kapur apa namanya? Purbarus, kapur itu macam-macam dah tuh. Gambir kan begitu. Ya, nah itu kalau bisa jangan. Ya, itu dia suci memang airnya, tapi tidak mensucikan. Ya, itu. Lo kok dipakai buat mandi Ustaz? Itu kan mandinya bukan mandi wajib. Orang meninggal itu bukan mandi wajib, bukan Pak, jangan salah. Ya, emang orang meninggal itu junub? Udah bilang, ya, orang meninggal itu bukan dalam keadaan hadas, ya, bukan hadas besar, bukan, tapi hadas kecil. Nah dia dimandiin tujuannya apa? Untuk membersihkan atau mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa yang bisa dikeluarkan dari dalam perutnya itu. Ya, bukan dikatakan itu adalah mandi wajib bukan. Ya, tapi mandinya itu adalah mandi mubah saja. Nah, karena dia baca doa jadi sunnah, ya kan? Sama orang hidup sebenarnya dia. Ya, karena si orang yang memandikannya itu dibaca doa-doa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi, maka menjadi hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena dia mengharapkan pahala juga. Jadi ini praktek kadang-kadang masih banyak orang yang seperti itu tuh, ya, mewudukan orang yang meninggal itu menggunakan air yang apa ya? Yang sudah tercampur sama kembang ataupun bunga ataupun zat-zat lainnya. Meskipun dia suci, tapi tidak mensucikan. Ya, gitu. Au ajin, ya, atau ya air suci tadi dicampur dengan kayak semacam adonan ya, ada tuh kapur dicampurin namanya minyak air apa tuh? Air apa namanya? Air mawar, ya kan? Itu kan suci airnya, tapi dia tidak mensucikan. Ya, itu. Fa innahu yaslubu tuhuriyatahu. Ya. Maka sesungguhnya air itu tetap suci, tapi tidak mensucikan, ya. Bihaitsu la yasihu isti'maluhu, ya. Dan tidak sah digunakan setelah apa? Ba'da dzalika fil wudu, setelah dicampur dengan zat-zat atau benda-benda tadi. Ya, memang kecampurnya dengan benda yang suci, tapi karena sudah bercampur dengan benda yang suci dia itu berubah, ya, bau, warna dan lain sebagainya. Dia itu menjadi apa yang air yang suci tapi tidak mensucikan. Jangan disamain yang tadi Pak. Tadi kan nggak apa-apa Ustaz, ya beda. Kalau tadi kan ada syaratnya. Syaratnya dia memang tempat yang dipakai itu tempat untuk menyimpan air dalam waktu lama. Yang kedua, ya air itu ya lewat di suatu tempat yang memang tempat itu adalah tempat air mengalir. Itu beda. Tapi kalau ini Pak, kan memang ya dadakan.
ya seketika ketika kita gunakan air itu, ya kita campur, nah itu airnya itu jadi apa? Suci tapi tidak mensucikan. Sekarang ada pertanyaan, ya pertanyaan Ustaz, gimana tuh kalau orang ada kan orang suka pergi ke ustaz-ustaz atau kiai-kiai, dia apa namanya silaturahim dikasih minyak wangi, suruh mandi pakai minyak wangi, gimana sih? Nanti kalau pulang mandi tetesin ya, 3 tetes tuh taruhin dalam ember kan gitu. Itu gimana tuh hukumnya buat mandi? Buat mutahhir boleh buat mandi, tapi jangan pakai buat mandi wajib. Ya, untuk mandi yang mubah saja. Ya, kalau kita pakai campur air itu dengan minyak wangi, kita untuk mandi wajib jangan. Ya, kita mandi wajib pakai air yang biasa aja dah, yang ada, yang kita campur sama yang lain-lain. Ya, itu. Nah, kalau di luar air itu nggak apa-apa. Ya, kita pakai sabun kan sabun wangi pak, ya kan itu nggak masalah. Itu yang dimaksudnya adalah yang akan mengangkat hadasnya itu yaitu air. Ya, itu apa? Wa in sahhat isti'malihi fil ibadah fil adat, ya sekalipun sah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya adat ataupun kebiasaan seperti syurb minum, wa tanzif siap mencuci pakaian, walakin la yaslub at-tahuriyah illa bi syartaini, ya tidak bisa digunakan untuk beribadah atau untuk ibadah illa bi syartaini, kecuali memenuhi 2 syarat nih Pak. Ya. Air ini tadi ini air yang sudah berubah, air suci tapi tidak mensucikan, dia boleh dipakai untuk ibadah. Syaratnya ada 2. Apa syaratnya dia? Ahaduhuma, yang pertama, antataghayyar ahadu awsafuhul ma' as-salasah. Ya, apabila telah terjadi salah satu perubahan yang 3. Apa itu? At-ta'am, awil laun, awil rih. Tuh, bizalika al-muhalal. Ya, kalau sudah terjadi perubahan 3 ini Pak, maka jangan kita pakai air yang sudah kecampur tadi untuk sifat-sifatnya ibadah. Ya, kalau enggak berubah silakan. Ya, kalau enggak berubah baunya, enggak berubah warnanya, enggak ada rasanya, silakan. Tapi kalau udah berubah 3 atau salah satu di antara sifat yang tadi, jangan kita pakai untuk apa? Untuk beribadah, dalam hal ini untuk wudu ataupun untuk kita mandi wajib. Itu yang pertama, ya. Sanihuma, yang kedua, an yakuna al-mukhalat min al-asya' allati taslubu tahuriyatah al-ma' wa fi hadhihi al-asya'. Ya, bercampurnya air tersebut itu dengan sesuatu yang suci. Ya, kalau dia dicampur dengan yang enggak suci, yang najis, ya bukan air tahur lagi, tapi air mutanajis, air yang enggak boleh kita pakai buat ibadah, enggak boleh. Untuk adat juga enggak boleh, yang enggak boleh kita pakai itu, ya. Nah, dalam hal air yang kecampur dengan ya sesuatu yang suci itu, tafsirul madzhab ini nanti ada pembahasannya, pendapat-pendapat dari 4 mazhab. Apa pendapat mereka? Wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita sebulan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, dan dapat kita amalkan. Tentunya kita ajarkan kepada orang lain yang belum mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Silakan tuan mau tanya. Ya.